pihak PLN memblokir di akun BCA mobile banking saya nggak bisa bayar, ya. Melalui Gojek customer juga nggak bisa bayar, diblokir. Saya ke Indomart juga nggak bisa bayar, ya kan? Iya. Udah ngerti Pak? Dengar nggak Pak? Saya jangan sampai berulang kali saya ngomong nih. Di sini juga ada ngomong. Tanya dulu. Itu naikin daya waktu itu saya udah kena biaya 5 juta itu. Ini Bapak terakhir yang tanggal 20 itu bulan 6. Betul, tanggal 20 bulan 6 saya telat bayar waktu itu. Saya langsung diblokir tuh, baru telat 1 bulan. Dia datang ke rumah dengan pakaian lengkap, pakai topi helm, bawa tang. Saya emosi di situ. Nah, saya jatuh sakit gara-gara itu. 3 minggu kemudian saya mulai tenang, udah bisa beraktivitas, saya datang kemari. Ya, saya samperin ke sini, saya mau bayar 2 bulan keluar nih 452.000. Oke, silakan bayar Pak, tapi sambung ulang lagi. Loh, kok saya dikenain? Saya nggak salah kok, saya disuruh bayar bayar apa, sambung ulang. Itu kan dayanya tinggi 3.500. Ini masalahnya yang bulan 5 itu kan Bapak kena talangan ya. Bapak pernah ditagih nggak masalah talangan 252 ini? Makanya saya bilang, siapa nyuruh nalangin? Kenapa blok 1 bulan kan itu? Siapa nyuruh nalangin? Kenapa akun BCA saya diblokir, ID pelanggannya PLN saya? Nah, Bapak waktu bulan 5 ada yang nagih Bapak nggak? Malah ditalangan? Enggak ada. Dia langsung blokir, suruh datang, dia mau mutus dengan pakaian lengkap. Itu kan bulan 6. Bulan 5. Bulan 5. Iya. Yang datang Apriyadi bukan? Nggak tahu siapa namanya tuh, berapa orang tuh. Ada 2 orang gitu, langsung mau putus. Loh, udah nggak bisa, apa Anda mutus? Saya bilangin gitu. Terus ditunjukin Bapak ada tagihan ini? Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Mereka Bapak seragam udah biru-biru apa? Topi helm biru apa helm kuning? Apa waktu itu ya? Ini bukan yang datang Apriyadi ini. Nggak kenal Ya, kita. nggak tahu mungkin Apriyadi itu siapa nih. Pokoknya tagihan ini karena udah telat bayar harus diputus. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Ya kan? Karena itu kebutuhan pokok kan. Nah, nggak bisa, ya udah terserah Bapak katanya gitu. Nah, sekarang saya mau bayar melalui aplikasi, biasanya kan bisa. Kalau nggak melalui aplikasi Gojek, melalui M-Banking juga bisa. Nah, nggak bisa. Saya ke Indomart juga bisa. Nah, saya pulang nenangin diri dulu. Nah, setelah 3 minggu kemudian saya datang kemari ke sini. Tetap juga seperti jawaban Bapak. Harus pasang baru. Nah, harus pasang baru loh. Kok begitu? Emang biaya pasang baru itu kita nggak pakai uang. Kenapa meteran saya diputus secara sepihak? Kesalahannya apa? Ini sudah padam sekarang. Enggak. Masih Ya, nyala. saya bilang kalau itu diputus saya marah. Itu loh. Saya tunggu mereka datang lagi. Kalau kamu datang mutus saya akan ngelawan. Saya bilang gitu. Kalau Anda mau ini clear, saya nggak apa-apa. Berapa tagihan saya sampai bulan ini, saya akan bayarkan. Itu loh. Saya dikenakan, saya nggak bikin pelanggaran, cuma denda telat 1-3 hari aja saya disuruh putus, suruh sambung ulang, itu kan duit. Otomatis duit saya yang waktu naikin daya 3.500 itu hilang, Anda rampok itu secara sepihak. Enggak, itu kan hal yang beda Bapak. Loh, kok hal yang beda? Hal yang beda karena Bapak kan naik daya. Lain kalau Bapak bilang itu hilang, enggak, karena Bapak sudah dinaikin dayanya dulu. Sekarang Bapak bilang saya harus lunaskan ini, Diputus. otomatis putus sambung baru, kan sama aja, berarti uang saya yang dulu masuk untuk naikin daya Bapak rampok. Ya enggak Bapak, yang lain. Yang lain karena Bapak kan sudah dihapus sebagai pelanggan PLN. Loh, kenapa saya dihapus? Saya bilang Bapak tadi. tidak bayar. Udah, saya bilang saya cuma telat 1 bulan. Saya datang ke sini juga, Bapak nggak mau terima. Saya mau bayar, tapi harus tetap diputus. 2 bulan ini Pak. Ya, tapi kan awalnya 1 bulan dulu. 1 bulan. Petugas datang, kenapa Bapak nggak selesaikan Pak? Nggak bisa. Waktu petugas datang nih memutus, kenapa Bapak nggak selesaikan di situ? Ya udah saya bayar, Loh, misalnya gitu. saya nggak bisa dong ngasihkan ke petugas. Ya bukan, saya misalnya
Oke, saya mau ke PLN aja deh gitu. Kenapa Bapak nggak selesaikan? Nggak bisa kan, apa saya bilang, Bapak ngerti nggak tadi saya bilang? Memang nggak bisa. Kenapa Bapak nggak datang ke sini? Waktu masih Datang 1 ke bulan. sini. Waktu masih 1 bulan. Waktu Iya yang talangan ini loh. Karena udah ada petugas yang datang. 1 bulan. Iya. Ya, ngerti nggak dari ceritanya Iya Bapak? betul. Saya akun IDMBC saya diblokir, nggak bisa. Nah, Saya melalui aplikasi Gojek juga nggak bisa. Udah, saya ke Indomaret juga nggak bisa. Loh kok semua diblokir? Saya pulang. Saya jatuh sakit. Bapak tahu nggak orang sakit? iya. Bapak memaksain saya ke kantor PLN. Tapi waktu 1 bulan itu loh Pak. Iya, 1 bulan saya sakit, ngedrop. Nggak sadar itu, bingung saya. Nah, Kok ini orang begini amat ya? Karena orang kan udah ada problemnya. Nah, Iya. saya mulai tenang, 1 bulan kemudian saya kemari. Ya. Dengar nggak Bapak beritanya Bapak yang meninggal tiba-tiba itu gara-gara ulah kalian tuh? Hampir seperti itu. Orang kaget nggak? Tiba-tiba bawa listrik pakai pakaian lengkap memutus listrik. terus Nah, 1 bulan kemudian saya mulai tenang, saya datang kemari, saya samperin. Nggak boleh juga. Ini kan tulisannya suruh bayar 2 bulan ini. 2 bulan, saya mau bayar, nggak boleh. Tetap Bapak harus, walaupun Bapak bayar tetap Mei, Juni. 1 bulan. Saya nggak terima dong. Nah, Bapak datang ke sini setelah bulan apa? Bulan ini, Ya, Bulan Juli. Bulan Juninya. Juni. Iya. Juninya. Iya. Berarti kan Mei, Juni. Mei, Juni. Eh. Nah, terus kan Bapak datang ke sini di bulan Juni. Lah yang Bapak katanya sakit 1 bulan setelah ini, setelah bulan Mei itu tadi, 1 bulan itu saya sakit di situ karena baru 1 bulan di kan bulan dia- Mei. Iya, bulan Mei. Ya udah, saya sembuhkan diri dulu, saya minum, cari obat dulu buat penenang. Ya, saya beraktivitas pelan-pelan sambil nenangin diri. 1 bulan kemudian saya datang kemari nih. Di bulan Juninya Iya. Bapak ke sini. Ya, udah. Nah, ditagih 452 ribu ini, oke saya bayar, tapi dia tetap ngotot harus diputus sambung ulang loh, gimana logikanya? Coba Pak, logikanya bagaimana? Berarti otomatis meteran saya dirampok, terus suruh bayar administrasi, bayar sambung ulang. Nggak ada dirampok Bapak. Nggak ada dirampok. Ini kan karena memang tunggakan ya. Karena tunggakan tidak dibayar. Ini memang kan kebijakan dari PLN. Bapak harus dihapus sebagai status pelanggan. Itu nggak saya terima, kenapa dihapus? Baru 2 bulan. Memang 2 bulan. Ibu maunya berapa? 3 bulan baru diputus. Kan itu aturan ibu, ini aturan PLN. PLN punya aturan. 2 bulan, ibu nggak bayar, hapus. Itu haknya PLN. Perjanjian Ya, kita- awalnya nggak kita seperti kesini itu. kan Perjanjian yang awal di mana Bapak? Nanti saya bukakan perjanjian awal waktu Bapak pemasangan awal. Kita itu udah puluhan tahun jadi pelanggan PLN, nggak seperti Betul, itu. pasti Bapak nggak pernah baca perjanjiannya. Ini haknya PLN Bapak. PLN Bapak nggak bayar 2 bulan, saya hapus. Waktu itu 1 bulan pun udah diblokir, 3 hari malah. Bukan diblokir, memang tagihannya tidak muncul karena ditalangin. Petugas sudah datang, Bapak bayar. Ini Bapak kalau nggak nitip ke saya kasih nomor rekening Bapak transfer ke sini. Kan aturannya nggak boleh nitip ke petugas seperti itu. Memang Kak, Bapak kan sudah bilang kalau nggak nitip Bapak transfer ke nomor rekening ini, pasti kan ditunjukin nomor rekening. Nggak bisa. Nomor rekening Rekening biasa. siapa? Rekening pasti ada nomor rekening PLN, ada nomor rekening admin kami. Itu pasti Bapak ditunjukin, 2. Nggak ada Mau yang nitip ke nunjukin saya, kalau ke rumah. Mau itu kan tetap sekarang sudah kejadian kayak apapun ibu bisa bilang aja nggak ada karena memang nggak ada bukti, nggak ada rekaman dari kita, nggak ada rekaman dari ibu juga, nggak ada tertulis juga. Kalau ibu bilang sekarang nggak ada yang datang, nggak ada yang terangin, sah. Saya pun bilang sudah nunjukin juga sah. Kejadian yang dulu pelanggan listrik itu ya, surat peringatan pertama dulu. Ya, bulan pertama surat peringatan pertama, yang kedua, ketiga baru putus rampung. Nggak ada Bapak, nggak ada. 1 putus, 2 jadi berhenti berlangganan. Sejak kapan? Saya ambil brosurnya. Nah, yang kedua saya kesini nggak boleh juga Pak ya, udah diblokir juga. Ini, Yang 2, iya. karena mungkin ini PTN lagi bukan. Nah, cuma 1 bulan doang. Iya, karena gua sudah yang bulan kedua, yang bulan pertama belum dibayar, bulan kedua ya sudah langsung dihapus.
Orang yang pertama aja udah diputus kok udah nggak bisa bayar. Iya, nggak bisa bayar, bukan nggak bisa bayar, tapi memang Bapak tidak bisa bayar secara online karena sudah dilunasin terlebih dahulu. Berarti vendornya yang bikin ulah itu, yang melunasin itu. Lah kan petugas datang Pak, Bapak belum bayar, ini udah saya talangin. Bapak mau bayar ke saya, mau datang ke PLN atau mau transfer, pasti petugas bilang begitu. Karena saya juga bekas orang lapangan dan saya jalanin itu juga. Pasti saya datang Bapak, ini bulan kemarin Bapak belum bayar, ini udah ditalangin sama PLN. Nah ini sekarang saya ditugasin suruh nagih. Tadi udah saya ceritakan seperti itu, tapi nggak bisa juga. Tapi Anda itu memang berniat memaksa untuk mutusin itu listrik gitu loh. Nah mungkin di sana karena Bapak terjadi perlawanan ke pelanggan, karena waktu selain ke perlawanan ke petugas, karena petugas nagih, mungkin Bapak galak ke petugas. Ya, sudah otomatis galak dong, dia langsung bawain tang, bawa pakaian lengkap seperti itu, ya marah kitanya. Itu di bulan kedua, bulan pertama. Bulan pertama, tadi udah ngomong saya. Nah, petugas yang pertama datang pasti kan ngomong datangnya baik-baik Pak, ini ada tertagih, ada tagihan tapi udah saya talangin, pasti kan begitu. Seperti keterangan Bapak lah tadi, siapa suruh nalang-nalangin. Nah, berarti kan petugas sebelumnya sudah datang duluan untuk nerangin Pak, ini ada talangan, saya mau nagih. Ya kan tinggal dikasih surat berapa dendanya kita bayar, kan jangan diblokir rekeningnya. Bukan diblokir karena sudah terbayar, Bapak mau bayar apa lagi? Kan makanya petugas datang, Pak, ini tagihannya. Makanya petugas itu ngapain nalangin? Saya siap bayar kok melalui aplikasi bisa Ya, kalau mau betul, denda. Buktinya Bapak lewat kok bayarnya. Itu karena kelupaan Cuma Pak 3 tadi. hari waktu itu. Nah, iya namanya kan Bapak lewat. Kayak apapun mau alasannya lupa, mau alasannya sakit, Bapak lewat. PLN sudah nentuin bayar 1 sampai 20. 21 ke sana telat. Terus Bapak lewat lagi bulan berikutnya belum bayar juga. Di 3 bulan kemudian, di 2 bulan kemudian saya kemarin nggak bisa juga. Ya itu karena Bapak sudah telat. Semua by system Bapak sudah telat dihapus. Gitu. PLN sudah menentukan tanggal bayar 1 sampai 20 Bapak nggak bayar. 21 sampai 30 Bapak nggak bayar. Lewat. Nah karena takutnya lagi talangin dulu. Petugas datang Pak, Bapak ada tagihan. Ini loh Pak, total tagihannya. Bapak mau titip ke saya, mau datang ke PLN atau mau transfer ke rekening PLN bisa. Pasti petugas datang bilang seperti itu. Terus kenapa tidak dilakukan? Oke, Bapak alasan sakit. Tapi kenapa waktu petugas datang Bapak nggak selesaikan? Nggak tanya dengan jelas gamblang ini gimana masalahnya? Pasti petugas Bapak kerasin duluan. Makanya petugas besoknya datang 2 orang sama pendampingnya. Ngerti nggak Pak? Saya ngomong Pak. Iya. Saya nggak berkeras sama petugas. Jangan ngasih kita kan nggak dibolehkan ngasihkan uang ke petugas kan. Betul. Saya ke kantor, ya tanggal 7 itu dari tanggal 20 ke tanggal 7 berapa hari doang itu? Bulan Ini apa Bapak? bulan 6. Ya, bulan 6. Nah, ini talangannya di bulan 5 Bapak. Ya iya berarti kan mau bayarin yang bulan tanggal 7-nya, yang bulan Mei itu sama bulan Juni ini mau saya bayarkan. Lah iya Bapak kan sudah lewat. Petugas sudah datang, kenapa Bapak nggak selesaikan waktu petugas datang? Waktu petugas datang sudah nerangin ke Bapak nih, ini Bapak ada talangan, tunggakannya sekian, Bapak mau nitip ke saya, mau datang ke PLN, mau bayar lewat transfer silakan, tapi ini sudah tidak bisa dibayar online. Enggak ada ngomong. Enggak. Saya udah ngomong 2 bulan kemudian kalau alasan Bapak itu 2 bulan. 2 bulannya saya udah kesini tapi nggak diboleh juga. Iya, karena sudah lewat Pak. Sudah lewat, jadi sudah by system semua. Ketika nggak ini langsung diblokir sama sistem. Karena PLN sedang menertibkan pelanggan bayar Kan Mei. Mei. 2 bulannya kan bulan Juni. tanggal 20 Juni. Iya. Ini datang tanggal berapa? Tanggal 7. Lah iya, kan sudah lewat. Ya belum Kan belum lewat lewat 1 tanggal. bulan. Tanggal 2 Ibu sudah terbit rekening baru. Tanggal 2 sudah Mei, terbit. Juni. Mei, Juni, Mei belum bayar sudah lewat. Hmm. Ya kan? Sudah lewat sampai tanggal 1 Juni. Tanggal 2 terbit rekening baru. Berarti kan 2 bulan Ibu belum bayar. Kan tanggal 2 hitungannya nyampe tanggal Jatuh 20 temponya kan? tanggal 20. 1 bulan. Ibu belum bayar 2 bulan. Nah, Pak,
Jatuh temponya itu tanggal 20 20 Juni. Satu bulan Bapak, untuk 1 bulan. Setiap 1 bulan 1 sampai 20 jatuh temponya. Tapi kalau 2 bulan itu sudah hal beda. Hanya Sudah beda hal. 1 sampai tanggal 1 Mei sampai 20 Mei. Iya. Habis itu 1 Juni sampai 20 Juni. Iya. Ini datang tanggal berapa? Tanggal 7 saya kemarin. Ini Ibu yang Juni Mei-nya kan belum selesai, ya kan? Nah, ketika masuk Juni, rekening Juni tanggal 2 itu sudah debit rekening baru. Sudah debit tagihan baru. Dari PLN-nya ngeyel, pengen berniat memutus bukan berniat menyelesaikan, ya. Tanggal 7 saya ke sini pun itu masih bisa bayar. 1 bulan pun saya bayar nggak diboleh, tetap diblokir. Tetap diblokir. Iya. Sudah terblokir dari tanggal 2 itu, Pak. Sudah terbit rekening baru. Walaupun terblokir tanggal 20, itu jatuh temponya tanggal 20. Itu kalau 1 bulan, Pak. 1 bulan misalnya Bapak cuma Mei yang belum bayar nih. Atau sekarang Desember Bapak belum bayar. Emang susah memang. Kalian itu memang benar ngotot ingin merampok itu meteran. Saya harus bayar sambungan baru gitu loh. Ya nggak ada yang rampok, Bapak. Loh, Ya yang otomatis. rampok Sudah kok. aturan semuanya kok. Ya aturan kalian buat sendiri, kalian sepihak. Itu sebenarnya siapa pihak mana lagi, Pak? Memang yang jualan PLN kok. Nah, ya itu kalian itu nggak memaksakan kehendak PLN ke saya. Tapi memang sudah aturannya seperti itu, mau gimana lagi, Bapak? Bapak yang tidak menuruti aturan PLN. Perjanjian awalnya berapa kali kita seperti itu. Seperti itu apa? Maksudnya orang biasa dulu ya, peringatan pertama, kedua, ketiga datang surat, ya, baru itu diputus kalau memang nggak ada. Sekarang Bapak 1 bulan datang surat, ya kan? 1 bulan itu lewat tanggal 20 kami sudah punya hak untuk memadamkan listrik Bapak, baik itu disegel, diputus SR, atau kami ambil MCB-nya 1 bulan, ya. 2 bulan kita bongkar, kita berhentikan jadi pelanggan. Nggak ada 3 bulan baru kita bongkar. 3 bulan itu lama, peraturan lama. Oke, 2 Iya, bulan Anda peraturan. bilang. Tapi 1 bulan kenapa langsung dia datang dengan pakaian lengkap dengan mengancam seperti itu? Ya karena memang kan diputus aja, Pak. Cuma dipadamkan Bapak bayar selesai. Tapi kan Bapak mungkin kasar ke pelanggan, ke petugas. Enggak kasar. Enggak kasar saya. Nah itu Bapak tadi udah bilang, Bapak datang petugas udah mau ini, ya saya emosi. Ya emosi lah, dia bawa tang secara tiba-tiba seperti itu. Biasanya kan surat peringatan, ya Pak. Ini surat peringatan ini Bapak didenda 50.000. Tolong dibayarkan sampai awal bulan. Kan seperti itu. Nggak ada sampai awal bulan, Pak. Tanggal peringatan surat pemberitahuan itu 1 sampai 20 dikasih pemberitahuan. Tanggal 21 kasih surat peringatan. Ya kan? Kasih surat peringatan, Pak, Bapak belum bayar nih. Ya. Yang bulan Mei. Ya. Ya kan sampai tanggal 31 Tanggal 31 Mei Bapak Ya. belum bayar. belum bayar. Ya, jam 10 malam di bom duluan sama petugas. Saya talangin dulu. Ya kan? Awal Juni petugas datang lagi, Pak, dibayar. Yang Mei ini Bapak cek secara online. Loh, kok nggak ada tagihan saya? Ya kan? Karena sudah ditalangin. Masih begitu kronologis ya, karena saya Di situ permasalahannya. Sedangkan di perjanjian kita apabila telah 1 bulan denda 150.000, online masih bisa bayar. karena sudah ditalangin, Pak, tanggal 31. Yang nalangin itu yang bermasalah. Loh, kok nggak bermasalah? Loh, Karena memang sudah tidak boleh 2 bulan. Karena Bapak sampai tanggal 31 aja ditunggu, Bapak belum bayar. nah, yang mengakses meteran saya itu siapa yang mengizinkan itu untuk membayar itu meteran listrik saya? Memang ada talangan apa programnya. Nah, ya itu kesalahannya PLN. Tidak boleh 2 bulan. Kerjasama yang salah itu. Tidak boleh 2 bulan. Itulah vendor PLN yang bikin ribet seperti ini. Nah, Memaksakan itu, merampok PLN saya dan dia punya target untuk pemasangan baru. Nah, petugas datang. Cuma nagih, Pak, nih Pak, Bapak belum bayar bulan Mei. Kenapa Bapak nggak selesaikan? Saya udah datang kemari, ya. Bulan Juni. Iya, Nah, tapi nggak diboleh juga, tetap diputus sambung baru. Sekarang seperti saya bertahan, kalau dia sampai datang memaksa memutus saya karena itu vendor, saya akan ngelawan. Kalau Anda bilang saya bayarkan pokoknya nih sampai akhir, oke saya bayar. Tapi kalau ngomong putus saya lawan, berarti dia merampok
korup terhadap meteran yang saya bayar dari awal. Nah terus selama dari bulan Juni sampai bulan Desember ini yang bapak pakai listriknya belum bayar? Saya mau bayar tetapi bapak blokir dengan syarat tetap bayar tapi pasang baru. Nah itu bapak tinggal bayar dendanya aja, tinggal pasang baru. Bapak. Bayar pokoknya sampai bayar baru nggak pakai duit. Dia pakai duit pak. Nah ya itu makanya berarti uang pasang saya dari awal bapak rampok. Enggak ada bapak. Loh. Udah kan sudah selesai di sini. Bapak sudah selesai di sini nih. Emang pasang baru itu masyarakat nggak pakai uang. Dia pakai uang tapi kan sudah selesai di sini. Nah ya Bapak saya belum nggak bayar. mau. Karena dari awal ente melakukannya memaksakan pemutusan itu karena tidak sesuai prosedur. Sesuai dengan prosedur gimana bapak 2 bulan? Tadi bapak nggak dengar kronologisnya dari awal. Iya. Nah, Nah ini bapak kan 2 bulan belum bayar, diblokir. 1 bulan. 2 bulan pak. Ini Iya. kayaknya bapak kan belum bayar. 1 bulan vendor kamu itu memaksa dia masuk ke rekening saya membayar secara sepihak. Nah, Ya. kenapa bapak nggak selesaikan? Karena kan bapak merasa pasti kan bapak merasa Karena belum bayar. peraturan dari PLN itu setahu saya seorang pelanggan tidak boleh membayarkan ke petugas. Betul bapak datang ke sini enggak? Udah Bapak ngerti nggak ceritanya tadi? Iya. Saya gara-gara itu sakit, ya melalui akses m-banking saya nggak boleh, melalui Gojek juga nggak bisa, melalui Indomaret juga nggak bisa. Berapa tempat saya jalanin tuh? Iya karena memang kan sudah terbayar. Ya nggak akan muncul tagihannya pak. Ya itu vendor kamu itu yang bikin ulah. Lah itu bapak tinggal selesaikan di Ah. sini kok. Nah bulan Waktu berikutnya, petugas datang kenapa nggak diselesaikan? Bapak tanya baik-baik selesaikan waktu petugas datang. iya saya akan bayar, saya bilangin gitu. Melalui aplikasi yang ada, kenapa diblokir? Lah itu kan sudah dikasih pilihan waktu kan mau nitip saya, mau datang ke PLN atau transfer pasti. Pasti waktu petugas datang pasti Bener-bener bilang, bikin darah tinggi loh, asal yang penting nggak peduli dia customernya itu pusing setengah mampus, yang penting tujuan Bayar. mutus meteran itu tercapai. nggak ada begitu pak karena memang sudah. Ya udah saya jelaskan bercari-cari, bapak nggak mengerti. Ya, tapi memang orang logisnya seperti itu. Bapak Buka dua- blokir saya bayar sampai terakhir. Nggak ada pak. Dari PLN tidak bersedia. Ya nggak apa-apa, saya akan nuntut. Silakan bapak. Iya. Iya. Silakan kalau misalnya mau dituntut silakan. Itu hak bapak sebagai pelanggan. Saya akan tuntut sampai ke ombudsman, saya bawa ini kalau seperti ini. Iya. Ini karena sudah peraturannya. Bapak kalau misalnya mau tuntut silakan karena itu hak bapak sebagai pelanggan. Setahu saya itu ke pelanggan itu nggak seperti itu datangnya. Bikin surat peringatan dulu 1 bulan. Pasti sudah ada sebelumnya. Nggak ada, dia langsung datang, bawa tang dengan pakaian lengkap. Sebelumnya pak pas bulan Mei tanggal 21 pasti sudah datang. Ini ceritanya di bulan Mei tadi Bapak, dengar nggak? 1 Mei itu sudah keluar surat peringatan pasti. Nggak ada Kronologisnya yang tadi dengar, datang, Pak. 3 hari saya telat bayar. Hmm. Dia langsung datang dengan pakaian lengkap, dengan pakaian lapangan itu, dengan pakaian helm itu, berarti kan benar-benar niat mau mutus. Ya. Otomatis saya selaku pelanggan emosi dong. Emosi nggak? Kenapa bapak nggak tanya baik-baik? Loh, datangnya nggak baik-baik. Orang datang baik-baik itu bawa surat, Pak, ini nggak usah pakai pakaian seperti itu, pakai begitu doang, nggak usah bawa alat. Tapi memang APD-nya seperti itu pak. Untuk keamanan. Emang menghadapi siapa? Tapi memang APD-nya seperti itu nggak? Memang boleh. nganggap saya itu apa di rumah itu? Bukan pak, itu memang standar K3-nya seperti Ya berarti itu. etika Anda nggak bagus seperti Loh, bukan, itu. K3-nya seperti itu keamanan. Kita orang Nah, lapangan. harus udah. pakai helm, pakai tang. Nah udah itu, Ya. nah makanya terpancing kan emosinya masyarakat kan. Kalau orangnya itu orang tua, otomatis kan kaget-kaget nggak? Jangan bawa itu pak, fokus ke masalah ini aja. Loh, ya sama dengan kasusnya saya. Kayaknya enggak pak. Nah, udah. Bapak kenapa nggak tanya baik-baik? Udah saya tanya baik-baik seperti itu jadinya. Ah, Nah, saya mau bayar. Oke, saya bayar melalui aplikasi PLN. Oke, nggak boleh juga. Melalui itu udah semua. Saya kesini juga nggak boleh. Tetap ngotot harus diputus. masalah online sudah nggak bisa memang kalau talangan. Cuman karena waktu itu saya nggak berniat buruk sama PLN, saya nggak ajak orang untuk ngerekam. Hmm. Ya. Ya, saya tahu ibu dari tadi ngerekam. Ah. Saya tahu dari Ya, tadi. ya waktu itu nggak saya rekam Iya. karena masih ada etikat saya. Ini mungkin cuma kesalahan teknis. Iya. Itu loh. Tapi ini benar-benar suatu niat jahat ini hanya untuk memutus itu listrik dan pelanggan disuruh sambung ulang. Nah, makanya kalau itu tadi memang sudah aturan seperti itu, Pak. Kalau memang Bapak mau melanjutkan silahkan, karena Bapak nggak terima kan.
maunya saya buka ini blokir, saya bayar tagihan saya mulai dari awal Mei sampai sekarang. Memang kemarin itu nggak saya videokan sampai terakhir ini berapa biayanya listrik yang saya bayarkan. Tidak bisa. Saya maunya seperti itu. Saya tadi sudah tanya ke atas, tidak bisa. Kalau nggak bisa saya pulang, saya tunggu PLN berdiskusi lagi. Ya itu kalau saya. Silakan Bapak. Ya. Ya. Udah berkali-kali mau datang juga, kemarin mau ngecek apa dia datang. Orang mau ngecek listrik itu izin dulu ke yang punya meteran, baru pasang tangga. Ini enggak, pasang tangga dulu baru lari ke belakang. Jadi P2TL. Iya. Etika apa seperti itu? Walaupun rumah saya nggak berpagar ya, hubungin dulu yang punya listrik, yang punya rumah, Pak, saya mau masang tangga, baru masuk ke rumah. Bapak kemancing nggak emosi kalau seperti itu, nggak punya etika seperti itu? Iya. Emosi nggak? Iya. Nah. Ya udah kita belakang aja. Kalau nggak ada perubahan juga kalau seperti itu terus. Nah sekarang juga bapak maksa saya harus bayar sambung ulang. Masyarakat itu nggak ngambil apa, nak mungut uang itu bukan ditarik-tarikin di jalanan. Memang Pak. Nah, ya otomatis kan saya naikkan bayar daya 3.500 awalnya itu berapa biayanya? Hilang dong. Ya, Kalau memang Bapak itu putus. sudah selesai dari pelanggan. Ya iya bapak sepihak. Cuman gara-gara telat 1 hari doang. Lah enggak, ini belum selesai kok Pak. Makanya kan Bapak bilang sehari. Karena petugas pasti sudah datang ke sana. Ngulang. Datang ke sana tapi maksa mutus, Pak. Sebelumnya sudah nagih kan Pak. Pak ininya, Pak Ya Priadinya. ampun, lagi apanya? Orang baru 3 hari maksa mutus, bagaimana orang nggak emosi? Baru 1 bulan aja kok. Kalau dia bawa surat peringatan dendanya sekian, tunggu sampai 9 saya bayar, oke. Tapi dia talangin, maksa mutus, harus sambung ulang. Kalau gimana orang nggak emosi?